Sebagai negara dengan luas hutan ketiga terbesar di dunia, Indonesia menjadi bagian penting dalam arsitektur dan konfigurasi kerja implementasi Paris Agreement ini. Indonesia meratifikasi Paris Agreement melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 dengan Nationally Determined Contribution atau NDC sebesar 29% dengan upaya sendiri dan sebesar 41% melalui kerjasama internasional hingga tahun 2030. Program Investasi Hutan atau Forest Investment Program merupakan salah satu komitmen global untuk bekerjasama dengan Indonesia dalam upaya penurunan emisi karbon tersebut. Melalui pengelolaan hutan lestari dengan mempertimbangkan keragaman tipe hutan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan hutan di Indonesia akan melibatkan banyak stakeholder, terutama masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Pemerintah Indonesia sedang menyusun regulasi tentang nilai ekonomi karbon atau NEX atau Carbon Pricing sebagai sebuah kebijakan resmi. Kebijakan pemerintah dalam pengaturan NEX ini akan mendukung upaya penanggulangan perubahan iklim yang sudah dan sedang dilakukan bangsa Indonesia bersama masyarakat global. Kebijakan pengaturan instrumen NEX akan menjadi landasan legal yang kuat dalam rangka mencapai target NDC Indonesia serta untuk mendukung pembangunan rendah karbon dan rendah emisi. Proyek FIP1 merupakan hibah dari Climate Investment Fund yang disalurkan melalui Asian Development Bank. Program ini bertujuan mengatasi deforestasi dan degradasi hutan atau REDD+, berbasis masyarakat di Kalimantan Barat. Kegiatan menyasar 3 komponen utama, yaitu 1. REDD+, fokus pada masyarakat dan responsif terhadap gender dengan implementasi di Kabupaten Kapuas Hulu dan Sintang. 2. Strategi REDD+, Provinsi Kalimantan Barat diimplementasikan secara efektif. Dan ketiga, menyelaraskan kebijakan fiskal REDD+ di tingkat provinsi dengan kebijakan tingkat nasional. Sejak dilaksanakan secara efektif tahun 2018, FIP1 telah memberikan manfaat kepada 11.068 orang, termasuk 4.200 perempuan di 17 desa di Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu, melalui kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup. Keberhasilan ini tidak lepas dari prakondisi yang dilaksanakan untuk mengantisipasi konflik yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan program. Kegiatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat ditempuh melalui peningkatan dan pengadaan infrastruktur dasar seperti jalan produksi, air bersih, dan energi. Dalam hal ini, memanfaatkan energi bersih solar cell dan mikrohidro. Selain itu, masyarakat juga dilatih untuk meningkatkan pendapatan melalui kegiatan home industry seperti kain tenun sidan, pengeringan ikan, peternakan lebah, dan home garden. Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat tersebut, FIP1 telah melakukan berbagai pelatihan seperti pemanfaatan hasil hutan, peningkatan nilai tambah, pengembangan usaha, dan pemasaran. Masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan berpartisipasi dalam pelatihan ini. Sedikitnya 624 orang perempuan mengikuti kegiatan ini. Itu berarti 48% dari total 1.313 peserta pelatihan. Selama hampir 3 tahun pelaksanaan proyek di Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu, FIP1 telah berkontribusi meningkatkan status 17 desa sasaran dari yang semula status desa tertinggal dan sangat tertinggal menjadi desa berkembang. Dalam FIP1 terdapat 52 kelompok masyarakat yang telah berhasil merehabilitasi lahan kritis 19,6% dari target 1.800 hektar dengan cara agroforestry. Pemilihan pohon dalam agroforestry dilakukan dengan metode partisipasif. Jenis pohon yang disepakati dan telah ditanam antara lain durian, jengkol, petai, karet, rambutan, dan jeruk.
satu program FIP1 yang berimbas cukup positif terhadap penurunan emisi karbon adalah terbentuknya Masyarakat Peduli API atau MPA. Pada 2019, FIP1 memfasilitasi terbentuknya 10 kelompok MPA. Kegiatan patroli yang difasilitasi FIP1 dilakukan secara periodik sebanyak 36 patroli dan melingkupi areal hutan seluas 26.000 hektar secara langsung dan 79.693 hektar secara tidak langsung. Meliputi wilayah hutan di Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum. Sejak program investasi hutan ini dilaksanakan 3 tahun lalu, emisi karbon di 17 desa di pinggiran hutan menurun secara signifikan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK akhir Juli 2020 melaporkan 17 desa di Kalimantan Barat yang mendapat program FIP1 mengalami penurunan emisi karbon sebesar 246.770 ton CO2. Saya sebagai ibu rumah tangga, saya sangat bersyukur sekali atas bantuan program PEP ini. Dulu halaman kami ini penuh dengan sampah dan rumput, tapi sekarang sudah penuh dengan tanaman sayur. Kami sangat bersyukur sekali atas bantuan program PEP. Melalui kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak di pemerintah pusat, pemerintah daerah, Pokja RIDD Plus, dan unit pelaksana daerah lainnya, serta tak kalah penting, masyarakat. Maka FIP1 akan terus berupaya untuk mencapai output dan outcome secara maksimal.